Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya buat mengenai identitas Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum saya lanjut, perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Ardiansyah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam videonya. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa poin mengenai Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama ada sejarah atau latar belakang Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, Kalimantan Selatan yang dijuluki sebagai Bumi Lambung Mangkurat memiliki sejarah yang kaya dan unik. Letak geografisnya yang strategis di Pulau Kalimantan telah membuatnya menjadi titik pertemuan di berbagai budaya dan peradaban. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kolonial, wilayah ini telah mengalami dinamika sejarah yang kompleks. Keberagaman suku bangsa seperti suku Banjar, suku Dayak, dan Melayu telah menyumbang kekayaan budaya yang khas tercermin dalam adat istiadat, bahasa, dan seni. Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dan memiliki karakteristik geografis yang khas. Wilayah ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan beberapa pegunungan di bagian timur. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi potensi sumber daya alamnya. Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi, gas alam, serta hasil hutan juga ini. Mengenai sejarah atau latar belakang Provinsi Kalimantan Selatan. Sejarah Provinsi Kalimantan Selatan itu mencakup perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting, mulai dari masa prasejarahnya hingga perkembangan modern. Poin berikutnya mengenai pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya hanya memasukkan satu perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri atau yang biasa disingkat PTN yaitu Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Universitas ini menawarkan berbagai program pendidikan di tingkat sarjana, magister, dan doktoral dengan berbagai fakultas yang mencakup ilmu sosial, sains, teknik, kedokteran, dan lainnya. Yang kedua, perguruan tinggi swasta atau PTS. Saya mengambil Universitas Ahmad Yani, UFAYA. Universitas ini juga menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang seperti ekonomi, teknik, hukum, dan ilmu sosial. UFAYA memiliki komitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia profesional. Yang selanjutnya adalah kuliner. Kuliner di Kalimantan Selatan tentunya tidak kalah menarik, ya, terutama soto Banjarnya. Banjar di Kalimantan itu adalah sup yang terbuat dari kaldu ayam atau daging dengan bumbu rempah yang khas dari Banjarmasin sendiri. Dijadikan dicampur dengan ketupat, telur rebus, dan perkedel. Yang kedua, saya mengambil gulai ikan patin. Gulai ikan patin, ya. Soalnya gulai ikan patin ini adalah salah satu hidangan gulai dengan ikan patin yang dimasak dengan santan dan bumbu rempah yang juga ada beberapa masakan khas lainnya seperti roti jala dan bandeng bakar. Mungkin masih banyak beberapa lainnya,
yang mungkin belum saya ketahui ya. Baik, selanjutnya yaitu pariwisata. Mengenai pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama itu ada wisata pantai, yaitu Pantai Takisung yang terletak di Kabupaten Tanah Laut. Pantai Takisung ini terkenal dengan pasirnya yang putih, yang halus, dan air lautnya yang jernih. Pantai ini itu cocok untuk menikmati pemandangan matahari terbenam, sunset itulah, dan berbagai aktivitas seperti berenang, berjemur, atau bermain air. Terus kemudian tak kalah menarik juga ada wisata alamnya ya, itu wisata air terjun Riam Kanan. Air terjun ini itu terletak di Kabupaten Banjar, sekitar 40 km dari Banjarmasin ya. Air terjun ini itu memiliki pemandangan yang sangat memukau dengan debit air yang sangat cukup deras. Area sekitar air terjun ini juga dikelilingi oleh hutan yang menambah keasriannya. Selanjutnya yaitu mengenai seni dan budaya di Kalimantan Selatan. Pasti yang utama itu tidak bisa dipungkiri, yaitu tarian tradisionalnya. Di sini saya memilih tari topeng Banjar ya, karena tari topeng Banjarmasin ini itu salah satu bentuk tari tradisional yang berasal dari daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tari ini itu dikenal karena penggunaan topeng sebagai elemen utama dalam pertunjukannya. Tentunya topeng yang digunakan dalam tarian ini biasanya menggambarkan berbagai karakter seperti raja, pahlawan, atau tokoh mitologis. Tari topeng Banjarmasin memiliki ciri khas dalam gerakan yang lincah dan ekspresif, yang tentu diiringi dengan musik-musik tradisionalnya. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam upacara adat atau acara budaya, dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau cerita rakyat yang terkandung dalam topeng yang digunakannya. Melalui gerakan dan ekspresi wajah di balik topeng, penari menyampaikan cerita dan karakter yang ada di dalam tarian tersebut. Alat musik tradisional. Di sini saya ambil alat musik tradisionalnya itu sensapi. Alat ini terbuat dari kayu tentunya dan memiliki senar yang dipetik untuk menghasilkan suara. Sensapi ini biasanya itu digunakan dalam pertunjukan musik rakyat Banjar seperti pada acara adat atau upacara-upacara tertentu lainnya. Suara yang dihasilkannya itu cenderung lembut dan melodius, seringkali dipadukan dengan alat musik lain seperti kecapi atau rebab. Terus berikutnya itu rumah adat. Saya memilih rumah Tadah Alas sebagai rumah adat karena rumah ini itu memiliki struktur yang sangat unik ya, tentunya dengan lantai yang dibangun lebih tinggi dari permukaan tanah menggunakan tiang-tiang penyangga. Ya, kayak kami ini di Sulawesi Selatan ya, mirip rumah panggung. Ada penyangga-penyangga tiang-tiangnya di bawah di kaki-kaki rumahnya. Itu desain rumah ini tuh berfungsi untuk melindungi penghuninya dari genangan air ya. Mengingat wilayah Kalimantan Selatan itu sering dilanda banjir. Berikutnya senjata tradisional. Senjata tradisional dari Kalimantan Selatan. Saya memilih keris bujak beliung. Keris bujak beliung ini merujuk pada bentuk keris yang menyerupai bentuk mata pedang atau golok dengan bilah yang lebar dan melengkung. Keris ini memiliki makna simbolis sebagai lambang kekuatan dan kewibawaan.
Keris bujak buliyong ini biasanya digunakan dalam upacara adat atau sebagai senjata ritual. Dan sering dipakai oleh para pemimpin atau tokoh adat. Selain sebagai alat pertahanan diri, keris ini juga memiliki nilai mistis dan dianggap sebagai pusaka yang diwariskan secara turun-menurun. Adapun dalam sektor pertanian dan perkebunan mencakup tanaman seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan kina. Di sini hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan, saya mengambil pohon karet ya, karena di Kalimantan sendiri sangat terkenal dengan pohon karetnya. Pohon karet sendiri merupakan salah satu komoditas penting di Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah ini memiliki iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman karet dengan wilayah utama penghasil karet meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala. Produksi karet di Provinsi Kalimantan Selatan terutama digunakan untuk bahan baku industri, baik dalam negeri maupun ekspor. Namun, petani sering menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga karet dunia, praktik pengolahan yang masih tradisional, dan infrastruktur yang perlu ditingkatkan. Masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam produksi karet di negara kita, terutama di Kalimantan Selatan. Selanjutnya yaitu kayu meranti. Seperti gambar di samping saya, kayu meranti itu adalah salah satu hasil hutan utama dari Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kayu ini berasal dari pohon-pohon genus Sorea yang tumbuh subur di hutan tropis wilayah tersebut. Meranti sendiri memiliki berbagai jenis seperti meranti merah, kuning, dan putih. Dengan meranti merah menjadi yang paling banyak dihasilkan, hutan di Kalimantan Selatan menjadi salah satu sumber utama kayu meranti di Indonesia. Meskipun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan upaya konservasi untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat penebangan liar. Alam yaitu hasil tambang. Tentu tak kalah menarik dengan sumber daya alam tambang di bagian Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu batu bara. Batu bara di Kalimantan Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu komoditas utama tambang di Indonesia. Wilayah ini memiliki cadangan batu bara yang cukup besar, terutama jenis batu bara subbituminus dan bituminus yang memiliki kualitas baik untuk pembangkit listrik dan industri. Lokasi tambang terbesar berada di daerah seperti Tanah Bumbu, Tapin, dan Hulu Sungai. Batu bara Kalimantan Selatan diekspor ke berbagai negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, menjadikannya salah satu penghasil utama batu bara di dunia. Berikutnya yaitu intan. Intan Martapura termasuk hasil tambang utama di Kalimantan Selatan. Di Martapura yang terletak di Kabupaten Banjar dikenal sebagai pusat penambangan intan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Intan yang ditambang di wilayah ini terkenal dengan kualitasnya yang baik dan telah menjadi komoditas utama yang dihasilkan dari Kalimantan Selatan. Selain untuk pasar domestik, intan Martapura juga diekspor ke berbagai negara, dengan kota Martapura menjadi pusat perdagangan dan
pemrosesan intan. Baik, mungkin itu saja video dari saya, dan untuk kesimpulan dari presentasi kali ini mungkin ada di sebelah di atas saya kayaknya nih, ada ketutupan sedikit sebelah kiri. Kesimpulannya itu, Kalimantan Selatan adalah provinsi di bagian selatan Pulau Kalimantan yang kaya akan alam dan budaya. Potensi alamnya meliputi batu bara, minyak gas, dan hutan tropis. Keindahan alamnya mencakup taman nasional, pantai, dan sungai. Budaya Banjar yang kuat terutama terlihat di kota Banjarmasin dengan pasar terapungnya, menambah pesona provinsi ini. Kalimantan Selatan bukan hanya destinasi wisata menarik, tetapi juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Dan sarannya yaitu pengembangan Kalimantan Selatan dapat dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur wisata, melestarikan alam secara berkelanjutan, memberdayakan masyarakat lokal, mempromosikan budaya dan tradisi yang khas, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan untuk mendukung kemajuan yang berkelanjutan di berbagai aspek. Itu saja kesimpulan dan saran dari presentasi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada presentasi kali ini. Mungkin bila ada yang kurang atau yang salah atau kurang tepat yang sebenarnya ada di Kalimantan Selatan itu sendiri, saya mohon maaf. Mungkin bila ada teman-teman yang berasal dari Kalimantan Selatan, kalau dari pemaparan saya, ucapan-ucapan saya ada yang kurang, ada yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen saya untuk memaparkan materi mengenai Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, juga untuk diri saya, terutama untuk diri saya sendiri. Saya banyak mengetahui hal-hal baru yang sebelumnya saya tidak ada tahu apa-apa mengenai Kalimantan Selatan sendiri. Akhirnya saya bisa mengetahuinya. Tentunya semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.